pas nyokap bokap gue lagi pada tidur tuh dia yang datengin langsung gitu loh. Ngomong? Enggak ngomong. Kayak ngomongnya tuh kayak via batin gitu. Dia bilang kan, ayo ikut gue cepetan gitu katanya gitu. Dia di pintu dapur gue. Tiba-tiba nih gue bengong. Terus apa ya? Gue nggak tahu itu apa ya bahasanya. Pokoknya gue ngeliat matanya nih. Yeah. Gue ngeliat matanya tiba-tiba sekeliling gue langsung kayak gitu. Di situ tuh ada kayak dikumpulin gitu di satu pendopo gitu. Tau kan pendopo? Yeah. Di pendopo semua anak-anak. Itu tuh kayak gue emang fisiknya lagi lemah soalnya pas malam-malamnya itu abis terus gue udah sempet sadar terus tiba-tiba gue kepancing lagi loh di mobil itu. Ya tiba-tiba tuh kayak rasanya kayak pilu aja gitu, sakit gitu hati gue langsung nangis gitu. Terus gue bilang minta maaf gue bilang kayak gitu. Terus ada satu orang yang belum minta maaf gue bilang kayak gitu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngayal Radio Podcast edisi horor. Masih bersama gua Bandi dan gua kedatangan tamu gua. Siapa Mbak? Firda. Yang pastinya punya cerita horor. Kalau yang penasaran ceritanya apa, langsung kita tanyain aja ke orangnya. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Emang cerita horor lu apa Mbak? Itu dari lu aja nih apa? Yeah. Cerita horor gue sih waktu pas mostly sih gue ya kan pas gue masih kecil ya. Oh, dari kecil. Kalau sekarang sih bukan yang nggak ada, cuman gue kayak udah terbiasa aja gitu loh. Karena udah dari kecil. Kayak ada yang lewat tuh, ya udahlah udah amat aja. Tapi lu termasuk indigo nggak? Atau cuma gue sih sense doang? Gue sih nggak tahu sebenarnya definisi indigo tuh kayak gimana ya. Apa gue ya karena gue nggak tahu apa yang gue lihat tuh apa yang orang lain lihat juga apa enggak sih gitu. Kayak gitu. Berarti cuma kayak gift doang gitu ya. Tapi bisa ngelihat sengaja apa nggak sengaja gitu? Lihat sengaja bisa nggak? Ngelihat sengaja tuh gitu kayak gimana? Ya udah kayak oh ini ada nih sini nih. Kalau nggak sengaja kan? Gue sih kebanyakan mostly nggak sengaja sih. Kayak dia yang lewat gitu, nggak kayak gue pengen lihat gitu. Justru pas gue pengen lihat tuh malah nggak ada kadang. Kadang ada yang nanya nih Fir di sini ada apa enggak ya? Gue kayak cuma sensing doang, mungkin di situ gue ngerasa kayak ada, tapi gue nggak ngelihat. Sense doang. Kayak gitu. Itu dari kecil. Dari kecil sih, sampai gue trauma gitu umur 4 tahun, sekitar 4 tahunan. Yang paling gue ingat soalnya memori gue 4 tahun. Gak tahu kalau sebelum-sebelumnya sih. Itu dari kecil apa tuh yang pertama kali lu rasain kecil? Waktu kecil tuh gue kalau misalnya sakit itu demam. Demamnya tuh sampai 40 derajat. 41 kayak gitu tuh panas banget. Nah di situ setiap tidur pasti malam-malamnya gue selalu geragapan apa gelagapan sih itu pokoknya gue tidur terus pas gue bangun tiba-tiba sekeliling yang gitu. Sekeliling iya kak bangun kaget gitu. Nah sekeliling yang gue lihat tuh bukan yang normal gue lihat gitu, tapi apa tuh yang kayak gelap terus gelombang-gelombang gitu. Gue kayak ada dalam gelombang kayak aura gitu. Gelombang-gelombang gitu, cuman suara ada nggak? Apa ya? Kalau misalnya kita ngelihat dunia normal tuh kan kayak putih, kayak warna gitu ya. Ini mostly sih warnanya tuh kayak sepia gitu, warna gelap gitu. Nah, terus ada makhluknya? Nah di situ tuh dia kadang ada muncul, tapi kadang kalau misalnya gue ngelihat orang tua gue, misalnya di situ kan gue gelagapan kan orang tua gue gendong gue kan, di situ gue ngeliat muka orang-orang tuh mukanya dia gitu. Mukanya dia siapa? Mukanya si Mr. G itu. Jin. Gue boleh sebutin nggak? Boleh. Genderuwo. Itu. Tapi yang lu rasain digendong dia juga apa masih digendong orang tua ngerasainnya? Orang tua, cuman mukanya tuh muka dia jadi mukanya doang. Dari gue bangun tidur, gue ngelihat pokoknya tanda-tandanya tuh gue ngelihat tangan gue tuh keriting-keriting gitu nanti. Keriting gimana? Kayak kelipet-lipet gitu. Terus nanti patah-patah gitu. Nanti kecil-kecil banget. Kayak lidi, terus tiba-tiba gue ngeliat tangan gue lagi gede banget kayak karung beras gitu. Terus sampai ketakutan.
sambil ketakutan kayak ini apaan kayak gitu. Gue malu deh anjir. Terus habis itu pas gue bangun orang tua gue langsung gendong kan, langsung panik nih kenapa nih gitu. Terus kadang waktu dulu gue justru pas bokap gue lagi pada tidur tuh dia yang datengin langsung gitu loh. Ngomong? Enggak ngomong. Kayak dia ngomongnya tuh kayak via batin gitu. Jadi dia nggak ngomong mulut. Ngerasa aja gitu. Tapi gue ngerasa apa yang dikomunikasiin tuh gue nangkep gitu. Terus apa tuh dia ngomong apa tuh? Dia tuh ngomongnya kayak ayo ikut gue kayak gitu, ikut gue cepetan gitu. Terus gue nggak tahu kan mau kemana, gue bilang kayak itu gitu. Itu masih umur 4 tahun itu? Apa udah? Kalau pas umur 4 tahun itu pertama kalinya banget itu dia datang. Gue nggak tahu dia ada berapa ya, tapi di gambaran gue yang gue lihat tuh dia ada 2, 3 banyak gitulah pokoknya ngebayang gitu. Dia kayak berbulu gede tinggi, berbulu lebat tinggi gitu, terus matanya merah sama tanduk. Ada tanduk kayak gitu. Terus habis itu dia pas udah ini yang terakhir gue paling ingat ya, itu umur 9 tahun. 9 tahun itu gue digendong, dia datang lagi, itu yang paling terakhir. Gue digendong sama nyokap gue, sama bokap gue. Terus kenapa kayak gitu. Terus kalau orang zaman dulu kan dipakai sapu lidi ya, dipukul-pukulin gitu. Ya, ada dikasih air juga, dikepretin gitu. Ya udah gitu-gitu itu. Tapi tetep aja gue ketakutan gitu kan. Nah, nyokap gue tuh dengernya cuma yang apa yang gue omongin doang, padahal di situ gue lagi ngobrol sama si Mr. G-nya itu. Terus dia bilang kan, ayo ikut gue cepetan gitu, kata dia gitu. Dia ada di pintu dapur gue. Terus nggak mau ikut gitu. Terus kata dia, cepetan ikut sekarang, mau kemana lu emang kalau nggak mau ikut, kata dia gitu. Gue mau kawinin lu, dia bilang kayak gitu. Gue panik dong, 9 tahun ya? Iya 9 tahun belum. Terus abis itu gue bilang nggak mau ikut gitu. Terus mau kemana, kata dia gitu. Terus mau pulang. Gue bilang pulang, nyokap gue panik dong, mau pulang kemana nih orang, dikiranya mau meninggal. Itu masih di situ, nggak nyamperin apa elunya? Kan dia mau ngajak-ngajak, enggak kan, gue digendong gitu, masih digendong. Nah dia diri doang di depan pintu dapur gue. Terus habis itu gue bilang mau pulang gitu. Mau pulang kemana lu, kata dia gitu. Terus gue bingung kan ya, mau jawab apa nih gitu. Gue bilang itu mau ke kamar aja, gue bilang gitu. Gue nunjuk kamar kakak gue yang sekarang jadi kamar gue. Terus udah tuh akhirnya dibawa ke kamar sama mama gue kan. Gue bilang cepetan gue gituin. Entah kenapa pas gue masuk pintu kamar tuh tiba-tiba gue langsung sadar kayak jep gitu, langsung semua yang gue lihat langsung kebias kayak normal gitu. Langsung fit aja gitu. Terus habis itu pas gue sadar baru udah tenang kan. Nah di situ itu terakhir kalinya karena nyokap bokap gue bawa gue ke kiai gitu. Iya, diobatin gitu. Diobatin. Setelah itu masih ada? Masih ngeganggu? Enggak, setelah itu gue nggak digangguin lagi. Cuman entah kenapa pas gue SMA kalau nggak salah di SMA kelas 1 apa kalau nggak salah, itu gue ngerasa lagi, nge-sense lagi, kayak kok tiba-tiba ada lagi. Terus kadang dia lagi apa beda lagi makhluknya? Gue nggak lihat dia di situ, kayak rada lebih berkurang aja dari dulu. Gue ngerasanya tuh kalau misalnya gue lagi anget ya badan gue, kadang gue bangun tidur tuh nih kok tangan gue beda gitu, terus kayak gue lebih deg-degan gitu loh, tangan gue kayak gitu lagi gitu. Terus yang gue lihat sekeliling gue kayak gitu lagi, cuman gue lebih bisa ngontrolnya gitu pas gue gede. Terus abis itu baru dapet kabar ternyata gue kayak gitu lagi karena si kiainya tuh meninggal. Jadi obatnya iya, nggak tahu kenapa lah aku expired. Terus abis itu setelah itu berkelanjutan masih ngerasain lagi setelah kiai itu meninggal. Kadang yang anehnya ya, gue tuh sampai tadinya sepanjang dari umur 9 tahun gitu-gitu kan terusnya tuh gue punya trauma sama bayangan. Bayangan sendiri juga? Iya. Ya? Iya. Enggak bayangan sendiri. Kayak misalnya nih ada barang gitu. Enggak, kayak ada barang doang padahal. Barang di pintu gitu. Terus gede bayangannya. Gue langsung jerit-jerit gitu, takut gara-gara itu doang. Saking traumanya itu. Cuman kalau sekarang sih kayak udah biasa aja gitu. Tapi setelah itu diobatin lagi nggak? Apa kayak ngadu nggak? Let it flow aja gue. Udah let it flow. Pernah waktu itu
pas gue lagi tidur, terus gue bangun kan ini kan kasur gue nih. Nah di sini tuh ada TV. TV gue kan ngadep, pantulannya ngadep ke gue kan bayangannya. Terus gue bangun tidur, tiba-tiba yang gue lihat tuh kamar gue kok kayak ngebayang gitu ya, kayak bukan. Ada dua orang gitu. Enggak, kayak beda gitu lagi. Nah terus ruangan. pas gue lihat di TV gue, itu gue ngeliat gue bangun, ada gue. Terus gue lihat sebelah gue, siapa sebelah gue kok ada hitam-hitam. Terus habis itu gue nengok gini, tiba-tiba dia langsung kayak mau nyekek gue gitu. Tapi kerasa? Enggak, gue langsung tidur lagi. Pas gue tidur bener-bener drop, terus gue bangun di dunia nyatanya itu loh. Iya. Langsung drop. Berarti pas ngeliat dia itu bukan di dunia bukan. Itu gue langsung bengong, langsung shock banget sih. Bingung gitu ya. Nah setelah itu lu masih ketemu lagi nggak? Apa emang udah bisa ngerasain nih? Tapi beda lagi makhluknya gitu. Kalau makhluk-makhluk yang lain sih di rumah gue. Tapi masih ada sense-nya, sampai sekarang masih ada? Masih sih, cuman kayak udah terbiasa aja sih. Terus kalau buat makhluk-makhluk yang lain sih, karena rumah gue emang juga serem, jadi banyak. Kayak mana tuh contohnya? Pernah waktu itu gue lagi ngerjain. Berarti ini rumah kejadiannya di rumah semua nih? Di rumah itu tuh? Iya. Terus yang terbaru gimana ya? Pernah waktu itu gue lagi ngerjain kerjaan nih. Terus rumah gue kan lagi direnov kan, jadi atapnya tuh melompong gitu, langsung ke genteng kan, soalnya mau diganti. Belum ada plafon. Plafonnya lagi diganti. Terus habis itu gue lagi, itu tuh sekitar jam 2 kalau nggak salah, di jam 2 pagi. Terus gue lagi bikin VO kan nggak bisa berisik kan. Terus tiba-tiba ada suara kayak tikus tapi kiki. Gitu ya. Terus kayak gitu. Terus gue bilang, diam ah, gue bilang kayak gitu. Terus lama-lama dia pindah ke sini kan, pindah ke atap sebelah sini. Terus kayak gitu lagi, kayak gitu. Terus gue bilang jangan ganggu, masing-masing tempatnya, gue gituin kan. Terus lama-lama diem, udah gue bikin VO, udah mau selesai gitu lagi kayak ngerjain gue. Terus lah berisik banget dah lu, diem kayak gitu, gue ngelin gitu. Tiba-tiba udah nih, pas berhenti lumayan lama, tiba-tiba digigit. Muter gitu. Gue ngiranya itu suara binatang juga, karena tadinya gue cuma gue gituin doang. Udah nih, lah dia terbang. Terbang suaranya bener-bener ketara gitu loh di kuping gue. Terus lama-lama suaranya di belakang gue. Kelihatan? Enggak, gue nggak mau lihat juga, karena gue kayak fokus aja gitu, gue nggak mau lihat itu bukan setan gitu, gue mikirnya gitu doang, positif thinking aja. Terus abis itu tiba-tiba dia ada di belakang gue, suaranya, kepala gue langsung gede. Pernah nggak sih lo kayak ngerasain gitu? Kayak berat gitu? Merinding gitu di kepala, kayak berat gitu. Terus udah tuh dia langsung di situ, udah iya, gue balik kayak gitu. Kira gue ke kamar gue tuh langsung. Sosokan berani aja gue, padahal takut. Itu terakhir? Apa selanjutnya masih ada lagi? Itu berarti pertama kali yang kuntilanak itu? Sebelumnya kan Gundurwo, itu baru kuntilanak? Kalau kunti sih emang cerita dari kakak gue juga udah ada. Udah ada. Emang dari dulu tuh ada Mr. G, ada lengkap ya. Cuman kalau buat teori itu sih, gue masih belum percaya 100% kalau itu emang si Mr. Jin, entah itu si Kunti gitu. Karena ada juga yang gue percaya kalau itu tuh cuma jin doang gitu kan, yang nyerupain gitu. Terus kalau cerita si Kunti sih kakak gue yang lebih sering. Karena dia kan tinggalnya kamarnya di atas kan. Nah kamarnya dia itu jendelanya tuh balkonnya langsung ke nembus ke pohon mangga gede gitu. Itu kalau setiap malam dia tidur kan jendelanya tuh pas di kepalanya dia kan. Kalau dia tidur pasti jendelanya selalu diketok-ketok tek gitu, suara kuku gitu. Itu gimana? Nah terus tiba-tiba waktu itu lagi ada angin kalau nggak salah, angin apa dia yang buka gitu. Pokoknya dia ngeliat jendelanya ada si Mbak Kay itu. Mbak Kay matanya merah gitu, sering ngeliatin dia gitu. Udah dia sih berani. Berarti yang ditunjukin langsung
kakaknya. Kakak gue yang lebih sering. Kadang kalau si Mr. G itu kadang suka ngegodain kakak gue juga. Oh, ngeliatin juga. Dia lagi tidur nih, nanti di atas TV-nya gitu dia duduk kuncang-kuncang kayak gitu. Imut banget kuncang-kuncang. Terus ini kalau setelah kejadian yang dikelilingin kuntilanak tuh ada lagi nggak? Di kamar itu juga kan kuntilanak, apa di ruangan lain? Di kamar lu yang mostly yang kamar kakak gue sih yang serem. Terus kalau apa namanya di rumah gue, kalau yang cerita Mr. G ya, yang ngaruh ke kehidupan gue tuh, yang gue serem nih kadang kalau misalnya gue punya pacar, dia suka nggak terima gitu loh. Posesif gitu. Iya. Nggak tahu kenapa ya, setiap gue punya pacar nih pasti dia selalu entah datang ke mimpi gue atau datang ke mimpi pacar gue suruh jauhin. Mending suruh jauhin. Apa? Kayak beberapa bulan pacaran, kayak awal-awal pacaran tuh gue nggak tahu kenapa pacar gue selalu kecelakaan. gue nggak mau sirik buat percaya itu ya, cuman sebelum kecelakaan tuh entah sebelum kecelakaan atau sesudah kecelakaan tuh sebelum gue selalu ngerasa hati gue tuh nggak enak gitu loh. Ada yang ganjel lah, terus gue dimimpiin gitu sama dia. Mimpi itu pas mimpi kejadian itu apa? Enggak, kadang gue ngelihat pacar gue langsung nih lagi ngobrol misalnya, terus gue ngeliat kayak tiba-tiba nih gue bengong, terus apa ya, gue nggak tahu itu apa ya bahasanya. Pokoknya gue ngeliat matanya nih misalnya, gue ngeliat matanya tiba-tiba sekeliling gue langsung kayak gitu. Terus gue langsung bisa apa sih kayak ngebaca dia gitu loh. Gue langsung ngeliat entah kejadiannya, entah kayak cuma ngeliat ke depan gitu. Simbol-simbol doang. Kayak waktu itu gue pernah lagi ngobrol sama pacar gue padahal. Mantan. Lagi ngobrol, terus tiba-tiba dia ngomong apa udah nggak masuk di kuping gue cuma bengong doang ngeliatin. Terus tiba-tiba gue ngeliat ibu hamil, tikungan, terus pistol gitu, pisau gitu, kado kue ulang tahun kayak gitu. Tapi itu gue nangis, kayak gue ngerasa feel-nya aja gitu. Itu kenapa ya? Yang kayak ibu hamil itu kayak potong-potongan. Pokoknya tuh kayak tanda-tanda doang. Ternyata nggak lama kemudian, entah seminggu kalau nggak salah deh, seminggu si mantan gue itu kecelakaan pas di hari ulang tahun bokapnya. Dia lagi bawa kado dan itu kecelakaannya di tikungan, dia dibegal gitu. Terus ibu hamilnya? Itu pas hari ulang tahun. Oh ya, hari ulang tahun dia karena di tikungan dan dia ditodong pistol sama pas ya pisau gitu. Terus sumpah di situ gue kayak kok gue nggak mau ngedahuluin Tuhan ya, cuman gue nggak tahu kenapa kok gue bisa ngelihat bisa sampai ke situ gitu. Terus juga sebelumnya gue kayak setelah itu didatengin si Mr. G itu. Datang lagi. Iya, gue takut. Ngomong? Enggak sih, dia nggak ngomong, kayak cuma datengin gitu. Itu lu bilang kejadian itu sering atau cuma satu itu doang? Kan kata lu tadi setiap pacar mantan lu pasti kecelakaan. Kalau satu berarti itu kebetulan. Yang sekarang juga. Kalau yang sekarang sih udah berarti. Udah kecelakaan aja. Udah. Dan kalau misal dulu sih berarti lu kalau sebelum jadian udah ada ini dong. Wanti-wanti dia. Ini nanti. Tapi kalau pas gue apa namanya sekarang ya, kalau dulu mungkin karena gue jarang sholat gitu ya. Kenapa tuh? Itu tuh kecelakaannya parah. Sekarang gitu. Sering. Sekarang alhamdulillah udah mendingan ya. Mendingan. Nah, terus gue kayak nggak mau keulang lagi gitu. Gue berdoa. Berarti terus berarti itu bukan sekali kan? Udah 2 sama ini. Berkali-kali. Yang sebelumnya juga ada lagi. Itu ngeliat potongan-potongan juga. Kalau dulu gue nggak terlalu ngeh sih. Dulu pas SMA, soalnya kan SMA kan pas awal-awal balik gitu kan, awal-awal dia apa sih mulai datang lagi gitu kan. Jadi gue masih nerka-nerka itu bener dia apa bukan sih gitu. Kalau pas dulu, kalau sekarang kan kayak gue udah paham gitu loh. Iya bener. Dia lagi nih, lu lagi capek gue. Berarti pasti ya kayak gitu ya.
kayak pacar lu tuh jangan maksudnya kayak lu bilang sendiri kalau nggak lu pacar lu. Kalau lu nya gimana? Enggak, maksudnya dimimpiin doang datengin. Kalau kecelakaan gitu ya dia gitu loh. Udah positif berarti. Terus ini kalau di rumah itu semuanya punya sense berarti, malu bokap lu? Nah gue nggak tahu karena mostly jarang banget sharing yang kayak gitu ya kalau di keluarga gue. Cuman bokap tuh kadang juga dia nggak cerita ya, cuman gue bisa ngerasain aja dia kayak sering kadang cerita ke gue tuh lah ini tuh yang jarang orang punya loh gitu. Terus dia juga kadang cerita kalau dia bisa lucid dream kan. Ya lucid dream ya. Terus dia cerita nih kalau misalnya dia mimpi ini terus dia bisa ngatur kayak gitu kan. Bapak bisa gitu. Terus iya emang apa gitu? Dia kayak nggak tahu gitu loh. Bisa juga. Wah. Sekeluarga. Kakak sih kalau sekeluarga, kalau kakak gue iya apa nggak pernah nanya gue soalnya. Kalau bokap sih gue baru ngehnya pas dia cerita itu, baru tuh gue ngeh ini tuh bukan cuma gue doang. Terus ini kalau setelah itu kayak yang belakang-belakang baru-baru ini udah nggak ngerasain lagi, udah jauh nggak dari hal-hal gitu? Kalau misalnya cuma selewatan doang atau tiba-tiba dia ada gitu di dapur apa di mana gitu atau enggak kayak dia ngewujudin keluarga gue yang udah meninggal gitu misalnya datang kayak nenek gue, kakek gue kayak gitu, dia tiba-tiba ada gitu dalam wujud pocong cosplay deh. Iya cosplay gitu, itu kayak ya udah gue biasa aja kayak selewatan aja, itu nggak terlalu parah banget gitu loh. Kecuali kalau yang sampai bikin gue geragapan gitu-gitu lagi. Pernah kesurupan nggak lo? Waktu pas blast, cuman itu separuh-separuh, gue masih bisa nahan. Nggak 100% lepas gitu ya? Kayak nanti kesurupan, nanti gue sadar lagi, nanti kesurupan lagi gitu-gitu. Kayak masih nahan-nahan gitu loh. Mungkin gue waktu itu pernah pas, gue ceritain juga. Ya coba boleh. Waktu itu pas gue blast, jadi itu kan blast itu apa? Nah blast itu bahasa apa? Broadcasting Leadership and Smart Training. Itu waktu pelatihan pas awal masuk kuliah. Kirain blast itu blast gitu. Itu pas udah kan 3 hari kan blast. Nah pas di hari ketiga, hari terakhir, di situ tuh ada kayak dikumpulin gitu di satu pendopo gitu. Tau kan pendopo? Ya tahu. Di pendopo semua anak-anak. Itu tuh kayak gue emang fisiknya lagi lemah soalnya pas malam-malamnya itu abis apa sih itu namanya? Fisik. Malamnya jerit malam. Jerit malam subuh-subuh direndam di kolam di empang. Iya. Di empang ya Allah. Terus gue sempet sakit tuh kan paginya. Sakit dibawa ke UKS. Terus abis itu gue udah tuh dikumpulin semua. Tiba-tiba di sana diomel-omelin makin drop kan, tiba-tiba pas disuruh pada bangun semuanya, itu sambil masih diomelin ya, disuruh bangun, tiba-tiba ada yang teriak, teriak udah kesurupan gitu, itu kayak kesurupan massal gitu. Dia teriak apa ya, kayak yang pokoknya ada dia teriak kayak lari-lari gitu, diem pokoknya. Dia bilang semuanya, dia bilang kayak gitu. Emang situ pas itu ribut semua ya, kayak teriak-teriakan gitu yang pas jurit malam. Seniornya diomel-omeli, seniornya ngomel-ngomelin junior gitu, kayak ada yang bawa inilah, ada yang bawa itu, atau terus sama tambah drama bawa something gitu, gitu kan biasanya ada gitu kan. Terus abis itu gue udah sempoyongan tuh pas diri, kayak lah gue kenapa nih gitu kan. Seumur hidup gue belum pernah pingsan. Terus tiba-tiba gue ditanya sama si mentor gue. Dia bilang, Fir, lo kuat kan Fir, kayak gitu. Terus si Isna juga di depan gue kan, Fir lo kuat kan Fir gitu. Iya kuat gitu. Kuat kok, slow gitu. Dia langsung ngek langsung jatuh gue. Itu pertama kalinya gue ngerasain pingsan tuh, kayak gue
gelap semuanya, tapi gue sadar gue siapa aja yang apa aja yang dipegang gitu tangannya. Terus akhirnya gue dibopong. Terus seingat gue tuh pas gue meleknya tiba-tiba gue udah ada di jalanan ke arah musola gitu, jadi yang kesurupan dikumpulin di musola semua ke arah musola. Gue tiba-tiba bangun gitu. Itu loh, siapa yang nyadarin? Dimanggil Ustadz? Enggak. Gue lupa sih, di situ ada penduduk situ kayaknya nih. Kuncen enggak. Penduduk situ doang sih, sama senior yang mungkin paham gitu. Terus pas gue tiba-tiba gue bangun, gue kaget. Entah kenapa setelah gue kaget, gue ngeliat itu tuh apa ya, bukan cuma orang biasa doang di situ, cuman gue ngeliat seluruh vibe sekelilingnya tuh masih biasa normal gitu. Cuman gue liat kayak ada kakek-kakek di situ gitu. Padahal nggak ada. Duduknya di depan di depan musolahnya gitu, depan pintu ngeliatin gue gitu kayak. Gue langsung kaget, gue langsung nangis. Nggak tahu kenapa tuh rasanya kayak sedih aja gitu. Gue nangis. Gue kayak gitu. Nggak mau gitu gue nangis. Terus gue kaget dong. Senior gue yang gendong gue lah, lu kenapa anjir ya? Ya udah akhirnya dibawa ke musola. Ditidurin di situ. Itu pertama kalinya gue ngerasain tuh kayak gue masih rada-rada sadar, tapi batin gue tuh kayak pengen teriak, pengen jerit, pengen nangis. Terus gue denger ada orang-orang yang ngomong kayak, itu dia nangis tuh ngapa sih tuh teriak-teriak gini gitu, ngomongin yang lain, ngomongin yang kesurupan lain. Gue tiba-tiba teriak, itu gak suka ngomel-ngomel di sini, gue kayak gitu tiba-tiba. Tapi tuh lu sadar gue inget, kok gue ngomong kayak gitu abis itu. Iya. Kayak gue bentrok gitu loh, kayak kok gue ngomong gitu aja, ada senior kayak gitu. Terus dan gue ngerasa muka gue tuh kram semuanya, kayak dipegangin gini kayak gitu. Gue kerasa tangan gitu, kayak kram gitu, gue gak bisa gerakin gitu. Anjir ini kenapa gue gitu, lemes banget, tenaga gue habis gitu. Terus abis itu ada kakak senior apa siapa gitu, dia bilang ini dia masih separuh sadar kok katanya gitu. Masih separuh sadar, jangan dibawa kemari gitu, soalnya di sini isinya orang-orang kesurupan semua kan. Akhirnya gue dipindahin ke kayak pendopo kecil gitu. Sendiri? Enggak lah, makin kesurupan gue dong. Yang setengah sadar tuh lu sendiri? Iya, gue sendiri. Yang lainnya full nggak sadar? Sama ditemenin sama senior yang lain kan. Di situ tuh gue nggak tahu kenapa tenaga gue kayak hilang gitu, gue cuma bengong doang kan. Fir udah sadar gitu. Udah kayak capek banget gitu, kayak gue ngelawan dia buat keluar gitu. Soalnya rasanya tuh di sini tuh kayak apa ya, di belakang gitu kayak ada yang mau masuk gitu loh. Kayak ada yang neken gitu di tulang belakang. Kalau kesurupan tuh gue baru tahu juga itu. Baru itu pertama dan terakhir. Terakhir dong, gue nggak mau lagi. Gue emang penasaran sih, kayak katanya kan banyak ada yang 80% dia bisa bisa ngontrol dirinya 20%, 80% itu dia udah bukan dia gitu. Ada juga yang kayak kemarin yang terakhir podcast gue kemarin tuh dia cuma di ini doang, dia sadar main kemana-mana, cuma apa yang diomongin tuh kayak lu tuh, yang dia nggak ngomong itu, tapi dia tiba-tiba nyuruh aja gitu. Terus bingung, kok gue ngomong gini ya, kayak gitu tuh. Nah, kalau itu kan dia cuma kayak ketempelan doang. Itu kan bukan, dia masih 100% sadar, cuma dia nggak bisa ngontrol apa yang dia ini ya, yang dia sebut omongin tuh ya, yang nempelin dia yang ngomongin. Kalau gua belum pernah tuh sama sekali ngeliat orang kesurupan, juga belum pernah gua. Tapi ada sih, cuma di mana-mana kayak acara gathering atau outdoor gitu pasti ada. Gue pernah yang di gathering tempat kerja di pantai, ada juga, cuma triggernya itu karena dia haid. Iya sih itu. Gue waktu itu juga pas lagi ada juga. Sorry ya guys, tadi sempat kepotong dikit karena kameranya lowbat. Terus kita tadi sampai mana terakhir? Sampai ini menstruasi. Sampai pengalaman gue ini di gathering. Yang triggernya tuh head. Itu salah satu trigger yang buat kesurupan kan, buat cewek. Gue juga waktu itu pas kesurupan tuh karena gue lagi head juga. Yang orang di rame-rame itu. Elunya.
atau guanya masih setan ya itu. Enggak maksudnya Setan atau yang lainnya gitu. Kan dia masal nih, berarti head masal juga berarti. Ya mana gua nanyain gitu. Buat elunya ya. Iya, kalau pas guanya sih iya. Jadi posisinya tuh kita lagi kotor gitu. Kotor. Terus kenapa ininya seniornya nggak ini? Berarti seniornya nggak merhatiin dong. Harusnya kan kayak ke misalnya kegiatan-kegiatan jurit malam itu kan harusnya ada kayak yang lagi gangguan tuh dipisahin Iya, dipisahin kalau misalnya pas lagi apa ya? Terserah sih lu mau ikut apa enggak, dikasih pilihan gitu, dan beberapa anak mau ikut kan tetap. Udah gitu di situ gue posisinya udah selesai mens. Cuman belum mandi wajib. Jadi masih kotor lah istilahnya. Terus juga kalau yang emang masih mens banyak tuh nggak boleh masuk ke kolam kan. Merah semua dong kak. Iya, jadinya dikasih batasan gitu. Cuman kan nggak ada yang tahu kan yang mens siapa gitu. Terus setelah pas kejadian itu lo selesai di sana atau masih dibawa ke mana lagi waktu itu? Oh udah, waktu itu gue pas anak-anak juga udah pada packing buat balik kan di sana. Ya udah tuh akhirnya gue dibantuin, ada yang bawain barang gue, ada yang bantuin. Oh malam itu langsung pulang? Bukan malam sih, itu udah pagi loh, udah siang kesurupannya. Kesurupannya? Iya, siang kesurupan masal. Terus abis itu gue dibawa ke bis. Gue ada ngikutin sih. Entah kenapa dari emang malam-malamnya itu ada dia kayak pendek. Yeah. Tapi dia pakai topeng gitu, kayak topeng gede. Terus modelannya tuh kayak leak, tapi nggak kayak leak, kayak manusia kerdil doang gitu loh. Ngikutin gue terus sampai bis. Pas gue lagi lemas di pendopo yang kecil itu juga, dia ngeliatin gue gitu kayak di semak-semak cuma gini doang. Kayak gitu. Terus gue takut kan, kakak pindah yuk kak, bang pindah yuk, gue bilang gitu. Akhirnya gue dipindahin ke bis kan, gue pindahin ke bis. Di situ dia ada juga di depan bisnya itu. Aku dia ada lagi sih anjir bang, gue takut bang, gue bilang kayak gitu. Nggak mau di sini, gue bilang gitu. Akhirnya gue dipindahin lagi ke mobil senior, mobil pribadi. Pas dipindahin ke situ, udah tuh akhirnya gue pulang pakai mobil senior. Tiba-tiba, totonya setelah semobil itu tuh yang senior gue yang kesurupan juga, ada juga. Oh di mobil itu. Jadi pas di situ dia masih nangis gitu, masih lemes kan. Gue padahal udah nenangin diri tuh. Tiba-tiba pas pulang dia nangis. Ada yang belum minta maaf, dia bilang kayak gitu. Pokoknya harus itu tuh semua senior harus minta maaf. Minta maaf di tempat itu, karena dia ngerasanya tuh mereka tuh nggak sopan. Udah ganggu terus teriak-teriak di tempat itu kan. Jadi dia nangis gitu. Tiba-tiba gue ngikut kesamber ke gue lagi. Oh, lu udah sempet sadar? Terus gue udah sempet sadar, terus tiba-tiba gue kepancing lagi dong. Di mobil itu? Ya, tiba-tiba tuh kayak rasanya kayak pilu aja gitu, langsung sakit sedih gitu hati gue, langsung nangis gitu. Terus gue bilang minta maaf, gue bilang kayak gitu. Terus ada satu orang yang belum minta maaf, gue bilang kayak gitu. Siapa? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Itu tuh omongan gue langsung keluar gitu aja. Ya ada satu orang yang belum minta maaf, kalau gue aja nggak kenal senior gue siapa aja. Terus pas udah mau jalan mobilnya, ini kenapa kok nggak bisa jalan ya mobilnya kayak gitu. Terus katanya gue nggak tahu kenapa tuh ya, antara yang gue denger sama yang gue rasain pas waktu itu tuh kayak nggak jelas gitu. Gue nggak tahu itu gue ngedenger beneran atau cuma kayak halusinasi gue pas lagi gue kayak gitu. Pokoknya intinya tuh yang gue rasain ya tuh mobil kayak nggak bisa jalan karena gue tuh dipegangin gitu loh. Ada tangan warna hitam gitu di tangan gue. Mobil itu nggak bisa jalan karena lu dipegangin? Nggak tahu kenapa gue kayak, lah ini gue ke tangan gue dipegangin, gue bilang kayak gitu. Terus serius gitu. Akhirnya gue dipijetin gitu kan, diusap-usap gitu tangan gue. Terus udah tuh akhirnya kayak pas setelah udahan tuh udah tenang, terus jalan kan mobilnya. Saya mobil gue satu-satunya mobil yang nyasar. Itu daerah mana tuh? Lupa gue daerah mana sih waktu itu Blas, lupa gue. Daerah sana lah. Daerah sana lah gue lupa banget. Terus ya udah sampai sekarang masih ada beberapa sih. Tapi emang cukup dari umur ini ya, dari umur 4 tahun yang lu rasainnya, emang cukup ini sih ceritanya
apa dari 4 tahun udah ketemu yang gitu-gituan sampai sekarang udah enggak kali ya. Terus untuk nextnya lu masih ada cerita lain nggak? Masih banyak sih orang. Oke lah kalau gitu untuk sekarang kita akhirin dulu aja kali ya. Oke. Kalau yang masih penasaran cerita horor Mbak Firda yang lainnya, tetap tonton di Ngayal Radio Podcast edisi horor. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi guys.